Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzelina Makira, mahasiswi program studi pendidikan dokter gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, angkatan 2024 dengan NIM 0403 11 82 42 9008. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah edukasi tentang kesehatan otot mulut dengan dosen pengampu, Bapak Arwan Birlaito, SPD MKes. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama yaitu ada fisiologi otot, yang kedua ada otot rongga mulut, dan yang terakhir ada senam mulut. Nah, yang pertama itu ada mengenai fisiologi otot. Nah, otot itu merupakan jaringan aktif dalam tubuh yang bertanggung jawab atas berbagai gerakan dan fungsi vital. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi, yang memungkinkan tubuh untuk bergerak, mempertahankan postur, serta menjalankan berbagai proses internal seperti pernapasan dan pencernaan. Nah, perlu diketahui bahwa kira-kira 40-50% daripada berat badan manusia itu terdiri dari otot, yang lebih kurang 600 otot terdapat di dalam badan manusia. Nah, selanjutnya ada sifat dan fungsi otot. Yang pertama itu ada sifat umum otot. Yang pertama, otot itu mampu berkontraksi. Yang kedua, otot dapat distimulasi. Yang ketiga, otot itu mampu memanjang dan meregang. Dan yang keempat, otot itu memiliki elastisitas. Lalu selanjutnya ada fungsi umum dari otot. Nah, fungsi umum dari otot itu adalah pendukung homeostasis sistem organ lain yang melalui proses yang pertama yaitu makan, bernapas, dan distribusi energi. Yang kedua ada bergerak atau aktivitas motorik. Yang ketiga ada mempertahankan postur tubuh. Yang keempat ada stabilisasi persendian. Yang kelima itu menghasilkan panas atau suhu tubuh. Dan yang terakhir itu adalah melindungi diri atau gerak refleks. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis otot. Yang pertama itu ada otot polos. Nah, otot polos itu adalah otot yang terletak di dinding usus, saluran pembuangan atau ekskresi, dan pembuluh darah. Nah, otot polos ini itu bekerja secara tidak sadar atau tidak diperintah oleh otak. Nah, otot polos itu berbentuk gelondong atau runcing di kedua ujungnya dan tebal di bagian tengahnya, dan memiliki satu inti. Nah, otot ini bereaksi lambat terhadap rangsangan, teratur, dan tidak cepat lelah. Selanjutnya, yaitu ada otot rangka. Nah, otot rangka adalah otot yang menempel pada tulang. Nah, otot rangka ini bekerja secara sadar atau diberi perintah oleh otak untuk bekerja. Nah, otot ini itu mempunyai banyak inti. Otot rangka mempunyai warna gelap, terang, karena itulah otot ini diberi nama otot rangka ataupun otot lurik. Nah, otot rangka ini punya bentuk seperti silinder atau tabung. Nah, otot itu punya energi yang sedikit atau mudah lelah dan bereaksi cepat terhadap rangsangan. Nah, dapat dilihat di gambar ya. Lalu yang terakhir itu ada otot jantung. Nah, otot jantung ini terletak di organ jantung. Otot ini bekerja secara tidak sadar. Karena itu, kita dapat mengendalikan denyut jantung. Otot ini berbentuk silinder, tapi bercabang. Nah, otot ini punya banyak inti. Otot jantung memompa darah pada seluruh tubuh. Otot ini tidak mudah lelah dan bereaksi lambat terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang otot rongga mulut. Nah, otot rongga mulut itu adalah kelompok otot yang terdapat di sekitar mulut, lidah, dan rahang yang berfungsi dalam berbagai aktivitas penting seperti mengunyah atau mastikasi, menelan atau deglutisi, berbicara atau fonasi, dan yang terakhir itu ekspresi wajah. Nah, otot rongga mulut ini termasuk ke dalam jenis otot rangka. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi dari otot rongga mulut. Nah, fungsi yang pertama itu adalah untuk mengunyah atau mastikasi. Nah,
Otot mulut itu menggerakkan rahang untuk memecah makanan sebelum kita telan. Yang kedua yaitu adalah untuk menelan atau deglutisi, yaitu untuk membantu pergerakan makanan dari mulut ke kerongkongan. Yang ketiga itu adalah berbicara atau fonasi. Nah, otot mulut itu membantu untuk mengontrol pergerakan lidah, bibir, dan rahang untuk menghasilkan suara. Yang keempat adalah ekspresi wajah. Nah, otot mulut itu membantu dalam gerakan bibir dan pipi untuk ekspresi seperti tersenyum ataupun cemberut. Yang terakhir, yaitu otot mulut berfungsi untuk mengatur aliran udara. Nah, otot mulut ini mengontrol pembukaan dan penutupan rongga mulut dalam proses bernapas. Lalu, selanjutnya, itu ada jenis-jenis otot yang ada pada rongga mulut. Yang pertama yaitu otot pengunyah atau mastikasi. Lalu yang kedua ada otot ekspresi wajah. Yang ketiga yaitu ada otot lidah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang otot pengunyah atau mastikasi. Nah, pada otot pengunyah ini terdapat 4 otot. Yang pertama yaitu ada otot masseter. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa ini adalah letak otot masseter. Nah, lokasi dari otot masseter ini terdapat pada sisi rahang bawah, melekat pada tulang zigomatik dan mandibula. Nah, fungsi dari otot masseter ini adalah untuk mengangkat rahang bawah untuk menutup mulut, atau otot masseter ini berfungsi sebagai otot pertama pada saat proses pengunyahan. Nah, yang kedua yaitu ada otot temporalis. Nah, otot temporalis ini berlokasi di sisi kepala, melekat pada tulang temporal dan mandibula. Nah, fungsi dari otot temporalis ini adalah untuk mengangkat rahang bawah dan menariknya ke belakang. Lalu ada otot pterygoid medial. Nah, lokasi dari otot pterygoid medial ini terdapat di dalam mandibula dan melekat pada tulang pterygoid dan mandibula. Nah, fungsi dari otot ini adalah untuk mengangkat rahang dan menggerakkannya ke samping. Dan yang terakhir itu ada otot lateral pterygoid atau pterygoid lateral. Nah, lokasi dari otot ini adalah di dalam rongga mulut di dekat sendi tempora mandibular. Nah, fungsi dari otot ini adalah untuk menggerakkan rahang ke depan dan ke samping yang memungkinkan gerakan untuk menggiling makanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang otot ekspresi wajah. Nah, otot ekspresi wajah itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada otot orbicularis oris dan otot pusinator. Nah, yang pertama yaitu ada otot orbicularis oris. Lokasi dari otot ini dapat kita lihat pada gambar bahwa otot ini itu mengelilingi bibir, bagian atas, dan bawah. Nah, fungsi dari otot ini adalah untuk mengontrol gerakan bibir, seperti berbicara, meniup, ataupun mencium. Nah, selanjutnya yaitu ada otot businator yang berlokasi di dalam pipi, yang melekat pada mandibula dan maksila. Nah, fungsi dari otot ini adalah untuk menekan pipi agar makanan tetap berada di antara gigi pada saat kita mengunyah. Lalu, selanjutnya, itu ada otot lidah. Nah, otot lidah ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah otot ekstrinsik lidah yang mengontrol posisi lidah, dan yang kedua itu adalah otot intrinsik lidah yang mengontrol bentuk lidah. Nah, otot ekstrinsik lidah ini terdiri dari 4 otot. Yang pertama yaitu ada otot gonioglossus, yang kedua ada otot hyoglossus, yang ketiga ada otot styloglossus, dan yang terakhir itu ada otot palatoglossus. Nah, dari gambar kita dapat melihat bahwa yang pertama itu ada otot genioglossus. Nah, otot genioglossus ini terletak dari mandibula atau tulang rahang bawah ke bagian bawah lidah. Nah, fungsi dari otot ini adalah untuk mendorong lidah ke depan dan ke bawah. Selanjutnya, ada otot hyoglossus. Otot hyoglossus yang berposisi dari tulang hyoid ke sisi lidah. Nah,
Fungsi dari otot ini adalah untuk menarik lidah ke bawah dan ke belakang. Lalu, selanjutnya ada otot styloglossus. Nah, otot styloglossus ini berlokasi dari prosesus stylodeus, tulang temporal, ke bagian atas, dan samping lidah. Nah, fungsi dari otot ini adalah untuk menarik lidah ke atas dan ke belakang. Nah, yang terakhir itu ada otot palatoglossus. Nah, posisi dari otot palatoglossus ini adalah dari langit-langit lunak ke bagian samping lidah, yang berfungsi untuk mengangkat bagian belakang lidah pada saat kita menelan. Nah, selanjutnya ada otot intrinsik lidah, otot yang mengontrol bentuk dari lidah. Nah, yang pertama itu ada otot longitudinal superior. Nah, otot longitudinal superior ini terletak di bagian atas lidah, memanjang dari depan ke belakang. Nah, fungsi dari otot longitudinal superior ini adalah untuk mengangkat ujung lidah ke atas. Lalu yang kedua itu ada otot longitudinal inferior. Nah, otot longitudinal inferior ini terletak di bagian bawah lidah, sejajar dengan longitudinal superior, yang berfungsi untuk menarik ujung lidah ke bawah. Lalu yang ketiga, itu ada otot transversal lidah. Nah, otot ini membentang secara horizontal dari sisi kiri ke sisi kanan lidah, yang berfungsi untuk mempersempit dan memperpanjang lidah. Dan yang terakhir, itu ada otot vertikal lidah, yang berlokasi itu membentang secara vertikal dari permukaan atas lidah ke bagian bawahnya, yang berfungsi untuk memipihkan lidah. Nah, yang selanjutnya itu adalah materi tentang senam mulut. Nah, senam mulut itu adalah latihan untuk melatih otot-otot rongga mulut, seperti otot pengunyah, ekspresi wajah, dan lidah, yang guna untuk menjaga fungsinya dalam mengunyah, berbicara, dan menelan. Nah, yang pertama itu ada senam mulut untuk otot pengunyah. Nah, yang pertama itu ada senam rahang fleksibel. Nah, senam rahang fleksibel ini dapat kita lakukan dengan cara membuka mulut selebar mungkin, lalu kita tahan sekitar 5 detik, lalu ditutup secara perlahan. Nah, fungsi dari senam rahang fleksibel ini adalah untuk meningkatkan fleksibilitas rahang dan mengurangi ketegangan otot pengunyah. Nah, lalu yang kedua yaitu ada senam tekan dagu. Nah, senam tekan dagu ini dapat kita lakukan dengan cara menekan dagu ke bawah sambil melawan dengan tangan dan tahan selama 5 detik. Nah, fungsi dari senam tekan dagu ini adalah untuk memperkuat otot rahang dan mencegah kelemahan otot pengunyah. Nah, yang terakhir, senam yang dapat kita lakukan untuk melatih otot pengunyah itu adalah senam mengunyah kosong, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan gerakan mengunyah tanpa makanan selama 15-30 detik. Nah, fungsi dari senam mengunyah kosong ini adalah untuk memperkuat otot pengunyah dan meningkatkan stabilitas rahang. Nah, lalu selanjutnya adalah senam untuk otot ekspresi wajah. Yang pertama itu adalah senam bibir mengerucut. Nah, senam bibir mengerucut ini dapat kita lakukan dengan cara mengerucutkan bibir seperti sedang meniup lilin, lalu tahan sekitar 5 detik. Nah, fungsi dari senam bibir mengerucut ini adalah untuk menguatkan otot bibir dan meningkatkan kontrol pada saat kita berbicara. Nah, yang kedua yaitu ada senam pipi mengembang. Nah, senam pipi mengembang ini dapat kita lakukan dengan cara mengembangkan pipi dengan udara. Lalu kita tahan selama 5 detik dan dihembuskan secara perlahan. Nah, fungsi dari senam pipi mengembang ini adalah untuk memperkuat otot pipi dan menjaga kekencangan wajah. Lalu yang terakhir yaitu ada senam senyum lebar. Senam senyum lebar ini dapat kita lakukan dengan cara senyum selebar mungkin tanpa membuka gigi lalu tahan 5 detik. Nah, fungsi dari senyum ini adalah untuk melatih elastisitas otot wajah dan meningkatkan kontrol ekspresi.
Lalu selanjutnya adalah senam untuk otot lidah. Nah, yang pertama ada senam julur lidah yang dapat dilakukan dengan cara menjulurkan lidah sejauh mungkin, tahan 5 detik, lalu tarik kembali, yang berfungsi untuk melatih fleksibilitas dan kekuatan lidah dalam berbicara. Lalu yang kedua yaitu ada senam tekan lidah ke bawah. Nah, senam tekan lidah ke bawah ini dapat kita lakukan dengan cara tekan lidah ke dasar mulut dan tahan hingga 5 detik. Nah, fungsi dari senam tekan lidah ke bawah ini adalah untuk memperkuat otot lidah yang membantu dalam menelan. Lalu yang ketiga yaitu senam lidah ke langit-langit yang dapat dilakukan dengan cara tekan ujung lidah ke langit-langit mulut, tahan sekitar 5 detik. Nah, fungsi dari senam lidah ke langit-langit ini adalah untuk meningkatkan kontrol lidah pada saat berbicara dan makan. Lalu, yang terakhir itu adalah senam angkat lidah ke belakang. Nah, senam ini dapat dilakukan dengan cara mengucapkan huruf K berulang kali dan melatih bagian belakang lidah. Nah, fungsi dari senam ini adalah untuk membantu gerakan lidah dalam proses menelan. Nah, yang terakhir, hal apa yang mungkin terjadi apabila kita tidak melakukan senam mulut? Nah, yang pertama yaitu kesehatan mulut dan gigi kita itu pastinya terganggu. Yang kedua ada kesulitan berbicara. Yang ketiga itu ada gangguan pencernaan. Dan yang terakhir yaitu kesehatan wajah. Nah, sekian presentasi saya tentang edukasi tentang kesehatan otot mulut. Dari materi yang telah saya berikan, apakah ada pertanyaan? Oke, baiklah, Siti Wahyuni Hadinata. Baik, saya Siti Heni Hadinata izin bertanya, bagaimana kebiasaan buruk seperti menggertakkan gigi atau mengunyah hanya di satu sisi dapat mempengaruhi kesehatan otot mulut? Baiklah, terima kasih Siti Wahyuni Hadinata atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Nah, jadi kebiasaan kita dalam menggertakkan gigi itu dapat menyebabkan ketegangan dan kelelahan pada otot pengunyah yang beresiko menimbulkan nyeri rahang, sakit kepala, serta gangguan sendi temporomandibular atau TMJ. Nah, sementara itu, mengunyah hanya dengan satu sisi itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan otot rahang, di mana satu sisi itu menjadi lebih kuat, sementara sisi lainnya itu melemah, yang dapat berujung pada perubahan struktur wajah dan gangguan fungsi kita dalam mengunyah. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Nah, apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak. Jika tidak, saya izin untuk mengakhiri presentasi tentang edukasi kesehatan otot mulut pada kali ini. Nah, semoga ilmu yang saya berikan tentang edukasi kesehatan otot mulut ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan edukasi tentang kesehatan otot mulut dari saya. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.